Shalom Bapak Ibu sekalian semuanya, apa kabarnya? Haleluya, senang sekali hari ini 1 Agustus 2021 boleh berjumpa kembali dengan Bapak Ibu sekalian yang luar biasa. Saya mengucapkan selamat pagi buat Bapak Ibu yang ada di ruangan Zoom ini maupun di YouTube channel dan Facebook channel daripada Gereja BMC New York yang ada di Amerika. Sekali lagi selamat pagi. Shalom semuanya, dan yang ada di Indonesia, selamat malam. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita pernah memperhatikan yang namanya ikan, ya, ikan. Nah, ikan ternyata termasuk ubur-ubur itu kalau berenang, maka selalu melawan arus. Pertanyaannya, mengapa ikan yang hidup itu berenang melawan arus? Kan capek. Kan lebih baik ikut arus. Ternyata kalau ikan itu berenangnya ikut arus, maka ikan itu cepat mati. Mengapa? Karena apa yang mau dia makan itu terhanyut ikut arus sehingga dia harus mengejar makanannya. Maka itu ikan itu melawan arus supaya dia bisa mempertahankan posisinya dan dia bisa mendapatkan makanan yang terbaik yang ada di lingkungan dan habitatnya. Nah, tema kita sepanjang bulan Agustus ini adalah berani melawan arus dunia. Ayo bersama saya ucapkan berani melawan arus dunia. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat yang ke-19, saya akan bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-19, demikian bunyi firman Tuhan, sekiranya kalian milik dunia, kalian akan dikasihi oleh dunia sebagai kepunyaannya. Tetapi Aku sudah memilih kalian dari dunia ini, jadi kalian bukan lagi milik dunia. Itu sebabnya dunia membenci kalian. Nah, Bapak Ibu sekalian perhatikan ayat ini, bahwa banyak yang dipanggil dan sedikit dipilih. Ya, dan sedikit yang telah dipilih oleh Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang hari ini ada itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, diambil dari dunia. Maka itu Bapak Ibu sekalian, ayat ini dengan jelas menegaskan bahwa kita sekarang bukan milik dunia. Kalau ada kiri kananmu ada seseorang katakan kamu sekarang bukan milik dunia. Ya, akibatnya apa? Karena kita bukan milik dunia, maka dunia itu membenci kita. 1 Petrus pasal 4 ayat yang keempat berbunyi demikian, ya. Sekarang orang yang tidak mengenal Tuhan heran bahwa kalian tidak ikut hidup seperti mereka menikmati dosa tanpa batas. Itulah sebabnya mereka menghina kalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ini hidup di dunia satu kali saja. Yang setuju coba saya lihat jempolnya. Meskipun ada orang bilang gini ya, wah dia punya nyawa rangkepnya sampai 7 ya, itu cuma istilah aja, saudara, ya kan? Jadi kita semua hidup di dunia satu kali saja. Nah, dengar nih, prinsip dunia bilang gini, lawang kamu ini loh, hidup dunia satu kali saja, ya kan? Ayo, jangan seperti itu, tapi nikmati sepuas-puasnya. Ya, cuman sekali loh kesempatan hidup. Kamu mau apa? Mau seks bebas, ya? Kamu mau melakukan apa aja pakai nih. Mumpung kamu masih hidup, sebab nanti kalau kamu mati, kamu sudah tidak bisa melakukan. Dunia bilang, saiki zaman edan.
Kue karo ora melu edan, kue ora keduman. Sekarang ini zamannya udah gila. Kalau kamu nggak ikut-ikutan gila, rugi loh. Kamu nggak bakal mendapatkannya. Coba lihat tuh, lihat kiri kanan, ya kan? Orang lain melakukan kok. Kenapa kamu nggak melakukan? Ayo please, jangan bodoh. Ikut melakukan. Apa orang yang lain itu, jangan soalim lah kamu, ya. Orang dunia itu punya pikiran begini, Bapak Ibu sekalian. Orang dunia, ya, bahwa orang yang taat akan firman Tuhan, orang yang hidup sungguh-sungguh akan Tuhan, orang dunia bilang gini, ini orang close minded. Harus seperti kita ini, open minded, ya kan? Jadi orang-orang dunia yang melakukan berbagai-bagai dosa itu dia menganggap dirinya open-minded, sementara orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan disebut close-minded. Anak-anak milenial, anak-anak selenial hari ini terbelah menjadi dua, ya kan? Ada yang sungguh-sungguh cinta akan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, yang sungguh-sungguh cinta akan Tuhan, seperti kata Alkitab tadi, dibenci loh sama anak-anak milenial dan silenial yang tidak cinta Tuhan. Dia bilang apa? Kamu ini kuno, open minded dong, kamu ini close minded. Nah, Bapak Ibu sekalian, orang dunia juga bilang begini, orang dunia, ya kan? Hidup itu harus toleransi. Nah, tetapi mereka yang berkata hidup ini harus toleransi, sementara ketika melihat ada anak-anak milenial, ada anak-anak selenial, ada orang-orang dalam Tuhan, hidup sungguh-sungguh cinta akan Tuhan. Mereka itu malah membenci loh. Mereka malah nggak bisa toleransi, bahkan mereka menjadi marah besar, saudara, ketika melihat orang-orang hidup sungguh-sungguh dalam ketaatan dan mengasihi Tuhan. Ya, ingat tadi ayatnya udah mengatakan begitu. Nah, hari ini kita akan belajar dari seorang yang bernama Kaleb. Ya, Kaleb di Alkitab ini adalah salah satu tokoh yang berani melawan arus dunia. Ya, Kaleb berani melawan arus dunia. Di dalam kitab Bilangan pasal 13 ayat yang ke-30 berbunyi demikian. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ini kisahnya Bapak Ibu sekalian, sebelum orang Israel masuk ke tanah Kanaan, maka Tuhan memberikan perintah kepada Musa agar memilih 12 pemimpin, orang yang paling hebat, orang yang paling top dari masing-masing suku, ya. Kemudian ke-12 pemimpin yang top ini diperintahkan untuk mengintai tanah Kanaan. Dari 12 pemimpin top itu yang 10 orang mayoritas, ya, 10 orang mayoritas memberi laporan begini. Wow, memang tanah Kanaan itu seperti yang dikatakan oleh Tuhan, benar-benar top Marco top, ya. Lihat ini nih, lihat buah anggurnya besar-besar, ya. Dan kemudian orangnya juga besar-besar. Maka itu please jangan masuk tanah Kanaan. Nanti kalau kamu masuk tanah Kanaan, mati konyol kamu. Wes, believe me. Jangan masuk tanah Kanaan. Bapak Ibu sekalian, itu jutaan orang Israel nangis, saudara. Nangis, ya, oh Tuhan, mengapa engkau begitu jahat? Kok aku mau dibawa masuk Kanaan? Nanti aku dimakan oleh raksasa-raksasa itu. Aku ini seperti belalang, ya. Tapi kemudian Kaleb ini, saudara, dia dengan gagah perkasa dia berkata, no, ya. Kita akan maju dan menduduki negeri Kanaan. Lah, Kaleb ini mau cari mati dia.
melawan arus, saudara. Sementara orang udah pada nangis, ya, nggak mau masuk Kanaan, kok Kaleb ini sok mau jadi pahlawan. Akibatnya apa, saudara? Ini lihat nih, akibat orang sok-sokan melawan arus, saudara, ya. Maka seluruh orang Israel itu dia ngumpulkan batu, saudara, ya, persis pendemo-pendemo hari ini, ya, bawa batu dan malam-malam pergi ke kemahnya Kaleb, saudara. Mau apa? Mau merajam batu Kaleb itu yang sok-sokan, yang melawan arus dunia supaya mati, saudara. Ya, nanti Bapak Ibu kalau ada waktu bacalah Bilangan pasal 13 dan Bilangan pasal 14. Tapi lihat, saudara, orang yang berani melawan arus dunia, ya, itu dilindungi oleh Tuhan, loh. Jadi malam itu, saudara, Tuhan melindungi Kaleb sedemikian rupa sehingga orang yang mau membunuh Kaleb ini, mereka lari tunggang langgang dan meninggalkan Kaleb. Ya, maka itu Bapak Ibu sekalian, mari jangan takut kita melawan arus dunia. Kita harus bisa berani, memiliki keberanian melawan arus dunia. Ikan yang mati itu akan terbawa arus. Orang Kristen yang rohaninya mati, sekali lagi, orang Kristen yang rohaninya mati, sekali lagi, orang Kristen yang rohaninya mati, itu akan terbawa oleh arus. Ya, ingat kalau bicara dunia, ya, ingat kalau bicara dunia, isinya apa dunia? Isinya aku, diriku, dan saya. Dunia isinya egoisme. Dunia isinya apa? Ketidaktaatan akan firman Tuhan. Itu isinya dunia, saudara. Nah, mengapa Kaleb ini kok berani-beraninya dia melawan arus dunia, saudara? Di dalam kitab Bilangan, pasal yang ke-14, ayat 24, dikatakan bahwa Tuhan berkata kepada Musa, tetapi tidak demikian hambaku Kaleb. Ia tetap setia kepadaku. Itu ya, yang di stabilo biru-biru. Ayo baca bersama-sama saya yang di stabilo biru saja. 2, 3. Ia tetap setia kepadaku. Ya, kurang keras. 2, 3. Ia tetap setia kepadaku. Sebab itu aku akan membawa dia, yaitu Kaleb, ke negeri yang telah dimasukinya. Sekarang orang Amalek dan orang Kanaan tinggal di dataran itu. Tetapi daerah itu akan menjadi milik keturunan Kaleb, hambaku itu. Ya. Nah, ternyata rahasia yang pertama, mengapa Kaleb dan orang-orang percaya berani melawan arus dunia, karena mereka setia mengikut Tuhan. Jadi poin pertama yang mau saya sampaikan, mari jadilah kita orang-orang yang setia mengikut Tuhan. Apa sih Pak artinya setia mengikut Tuhan? Alkitab bilang dari buahnya kita tahu pohonnya, ya. Setia mengikut Tuhan itu adalah taat akan firman Tuhan tanpa melihat situasi, kondisi, keadaan. Apapun situasi, kondisi, keadaan yang terjadi, orang yang setia kepada Tuhan, dia tetap akan taat akan firman Tuhan serta tidak akan terbawa arus. Kalau Bapak Ibu pernah baca di dalam kitab Amsal dikatakan bahwa banyak orang yang menyebut dirinya baik hati. Tetapi orang yang setia siapa menemukannya. Kalau kita nih terbiasa naik bis di New York ini atau di kereta bawah tanah, ya, ketika kita nggak dapat tempat duduk, kemudian tiba-tiba ada orang yang mempersilahkan kita, silakan Pak, silakan Bu, silakan duduk. Kita bilang apa? Kita bilang gini, wah, orang itu kok cek baiknya, ya kan? Orang itu kok baik banget, ya. Kemudian ketika kita mau parkir mobil,
kemudian repot kita mau maju mundur, terus orang bilang gini, kamu mau parkir? Ya udah parkir sini, aku pergi. Kita bilang, oh orangnya baik banget, ya kan? Jadi kita ketemu orang baik di mana-mana banyak, tapi Alkitab bilang orang yang setia siapa yang menemukannya, ya. Bapak Ibu, ya, ini yang belum menikah nih, yang belum menikah misalnya, ya kan? Seorang wanita yang belum menikah, misalnya punya pacar ganteng, tinggi, besar, kaya raya, penuh perhatian, romantis, penuh tanggung jawab, ya. Dia kalau mendampingi pacarnya, wah udah dunia kayak milik kita berdua, orang lain udah dianggap kontrak, dianggap nggak ada. Tapi coba bayangkan, punya pacar yang seperti itu, ya, murah hati, suka memberi, tapi tidak setia. Mau nggak sih? Ya kan? Mau nggak sih? Ya kan? Atau kemudian ibu-ibu punya suami, ya kan? Suaminya tampan, udah nggak ada lawannya, udah. Suaminya tampan, nggak gundul seperti saya, ya kan? Suaminya tampan, tinggi, kulitnya bersih, romantis, banyak uangnya, penuh perhatian, tanggung jawab, murah hati. Tapi dia nggak setia, ya kan? Cewek simpenannya banyak, ya kan? Kira-kira mau nggak? Itu Melinda Gates, ya kan? Melinda Gates nggak mau, saudara, ya kan? Melinda Gates itu udah kurang kaya gimana, ya kan? Bill Gates kurang ganteng gimana? Enggak deh, lebih baik gue cerai aja, ya kan? Maka itu Bapak Ibu sekalian, mari yang pertama, jadilah kita orang yang setia. Amin. Kalau kita susah menemukan orang yang setia, mengapa? Kok enggak kita sendiri yang menjadi orang yang setia? Amin. Mari jadilah orang yang setia mengikut Tuhan. Sekali lagi, apa itu setia mengikut Tuhan? Setia mengikut Tuhan dibuktikan dengan ketaatan akan firman Tuhan di dalam segala situasi keadaan. Kaleb, karena setia kepada Tuhan, sementara orang Israel ngomel-ngomel, bersungut-sungut, Kaleb nggak mau ikut-ikutan dia, ya kan? Mengapa? Dia tetap taat akan firman Tuhan, nggak boleh bersungut-sungut. Ketika orang Israel menyembah anak lembu emas, orang Israel menyembah berhala, Kaleb, no, dia nggak mau. Ketika orang Israel berzina, Kaleb, no, dia nggak mau ikut-ikutan berzina. Ya, dunia bilang begini, ya kan? Ayo sekarang sebelum kawin ya dicoba dulu, siapa tahu cocok. Kalau nggak cocok, ya sudah, nanti cari yang lain yang lebih cocok. No sex before marriage. Amin. Nah, sekali Tuhan, tetap Tuhan, orang yang cinta Tuhan, yang setia akan Tuhan, dibuktikan dengan ketaatan akan firman Tuhan. Sementara orang Israel mencobai Tuhan, Kaleb tidak mau mencobai Tuhan. Dia tetap setia kepada Tuhan. Ya, itu poin yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Poin yang kedua yang mau saya sampaikan, mari kita baca dari Bilangan pasal 13 ayat yang ke-30. Bilangan pasal 13 ayat yang ke-30 dikatakan, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, no, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Poin yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bahwa Kaleb ini pandangannya jauh ke depan. Sementara orang-orang Israel mau balik ke Mesir. Dia bilang, enggak, kita balik ke Mesir. Di Mesir enak meskipun jadi budak, ya. Di sana ada bawang merah, ada bawang pre. Orang Israel itu kekanak-kanaan, saudara. Yang dipikirin hanya kepentingan sesaat, pemuasan untuk diri sendiri. Coba lihat kalau kita masih punya anak yang masih kecil-kecil, ya kan? Kalau dia minta mainan, dia harus dituruti sekarang juga. Ya, kalau nggak dituruti, dia nangis, dia berguling-guling di tanah. Ya kan? Yang dipikirin apa? Yang dipikirin cuman kesenangan sesaat, nggak mikir jauh ke depan. Tetapi Kaleb,
Karena dia seorang yang setia kepada Tuhan. Dia percaya akan janji Tuhan. Maka pandangannya jauh ke depan. Dia memandang bahwa di depan Tuhan sudah sediakan tanah Kanaan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, mari kalau kita tidak punya pandangan jauh ke depan, mulai hari ini, milikilah pandangan jauh ke depan. Mengapa? Karena Tuhan berjanji bahwa Dia akan menyertai kita di dalam segala situasi dan keadaan. Sehingga ketika kita menyadari hal ini, kita nggak akan takut untuk memandang jauh ke depan. Karena rancangan Tuhan buat kita adalah masa depan yang cerah dan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Sementara orang-orang Israel tidak punya pandangan yang ke depan, dia pandangannya ke belakang, dia kepengen kembali kepada hidupnya yang lama. Ya, buat Bapak Ibu sekalian yang ada di kota New York City, kita beruntung. Kita punya yang namanya kereta bawah tanah atau yang dikenal dengan nama subway. Bapak Ibu, kalau kita ke stasiun subway ya, ada beberapa stasiun kereta menulis bahwa kereta ini, stasiun ini dibangun tahun 1863 ya. Jadi stasiun kereta sudah dibangun tahun 1863. Saudara bisa bayangkan. Tahun 1863, kota New York itu kosong melompong, saudara. Nggak perlu yang namanya subway. Sehingga ketika para ahli kepengen bikin kereta bawah tanah, diketawain oleh banyak orang. Ngapain? Repot-repot, gali terowongan, bikin kereta bawah tanah, siapa yang mau naik? Ya, tapi hari ini, sudah 100 tahun lebih, kita sangat membutuhkan yang namanya kereta bawah tanah. Ini mengapa? Karena ada orang yang punya pandangan jauh ke depan. Burung Raja Wali yang sering digambarkan di Alkitab, dia punya pandangan yang jauh ke depan. Sehingga apa? Sarang anaknya itu dibongkar, saudara. Ketika anaknya sudah cukup waktunya untuk terbang. Seolah-olah melihat anak Raja Wali melihat mamaku kejam, mamaku jahat, ya kan? Ini sekarang sarangku dibongkar, zona nyamanku dibongkar. Padahal enggak. Induk Raja Wali melihat kalau ini tidak dibongkar, anakku akan lumpuh. Justru gara-gara dibongkar, induk Raja Wali melihat bahwa jauh ke depan, anakku tidak akan lumpuh, tapi aku akan dapat terbang tinggi. Hari ini, kita mungkin mengalami sesuatu yang tidak baik, Bapak Ibu sekalian. Ya, percayalah, Tuhan tidak sedang kegirangan ketika melihat pandemi COVID ini tidak selesai-selesai. Ya, Tuhan melihat kita, percayalah, ini Tuhan melihat kita dengan mata yang penuh belas kasihan. Satu hal yang harus kita sadari, bahwa pencobaan, masalah, kesulitan yang kita hadapi tidak akan pernah Tuhan izinkan melebihi kekuatan kita. Maka itu mari Bapak Ibu sekalian jangan pernah menyesali kehidupan kita masa lalu, tapi pandang jauh ke depan. Sebab bersama dengan Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Kaleb, bahwa kita akan menduduki tanah Kanaan. Dan yang terakhir, yang ketiga, mari kita baca dari Yosua pasal 14 ayat yang ke-12. Dikatakan begini, Yosua pasal 14 ayat 12. Kata Kaleb kepada Yosua, ini perkataan Kaleb setelah berusia 85 tahun. Jadi tadi yang pertama-tama kita baca, itu Kaleb masih berumur 40 tahun. Ya. Waktu umur 85 tahun dia bilang begini, karena itu sekarang Yosua, berikanlah kepadaku daerah pegunungan yang dijanjikan Tuhan kepada saya. Pada waktu itu saya dan orang-orang yang bersama-sama saya kembali membawa laporan. Pada waktu itu engkau sendiri mendengar bahwa di sana ada bangsa raksasa yang disebut bangsa Enak.
Mereka tinggal dalam kota-kota besar yang bertembok. Mungkin Tuhan akan menolong saya sehingga saya dapat mengusir mereka seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Jadi poin yang ketiga, Kaleb itu berani menghadapi tantangan. Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita berani menghadapi tantangan, saya percaya kita juga berani melawan arus dunia. Ya, lihat Kaleb, saudara, karena dia berani melawan arus dunia, dia berani menghadapi tantangan. Akhirnya Kaleb mendapat salah satu tanah yang terbaik yang ada di Kanaan yang namanya Hebron. Hebron itu tempat tinggalnya para raksasa. Ya, itu gambaran apa, Saudara? Hebron itu gambaran semuanya serba lebih. Berkatnya lebih, tantangannya lebih, tapi berkatnya lebih. Tempat yang terbaik itu ada di Hebron, ya. Ingat, Kaleb itu bukan nekat. Ada beda antara nekat dan beriman. Tapi Kaleb itu berani menghadapi tantangan karena dia beriman. Nekat itu apa? Nekat itu begini, Saudara, ya. Dalam realita kehidupan kita sering kan gini, berdebat tentang apa? Tentang bedanya antara nekat dengan iman, ya. Nekat itu begini, belum dapat kerjaan yang baru, sementara hari ini sedang sakit hati, kecewa, stres dan lain sebagainya, berhenti dari pekerjaannya, ya kan? Nanti ke depannya gimana? Nggak tahulah ke depan, apa terserahnya ke depan, terserah Tuhan. Itu bukan terserah Tuhan, itu namanya nekat, ya kan? Beriman apa? Beriman kan gampang banget, ya kan? Iman itu tanpa tindakan adalah mati. Beriman itu apa? Bertindak karena disuruh oleh Tuhan. Bertindak karena sesuai dengan firman Tuhan. Kaleb disuruh Tuhan pergi ke Kanaan, dan Tuhan bilang memang Hebron ini nanti jatahnya Kaleb. Makanya Kaleb berani, meskipun tantangannya hebat, yang ada di Hebron banyak orang enak, banyak raksasa, tetapi Kaleb tidak takut menghadapi raksasa itu. Ya, hari ini kita sudah belajar, Bapak Ibu sekalian, tentang berani melawan arus. Bahwa hanya ikan yang mati yang akan terbawa arus. Maka itu Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, jangan ikut arus. Jangan ikut arus dunia. Kita harus berani melawan arus dunia. Maaf, bukan berani melawan arus lalu lintas. Ya, tolong nanti jangan sampai Bapak Ibu setelah mendengar firman ini terus melawan arus lalu lintas. No, saya tidak berkata begitu, ya. Jadilah orang yang setia kepada Tuhan. Miliki pandangan yang jauh ke depan. Jangan takut menghadapi tantangan. Dan terimalah Hebron yang ada di Kanaan. Amin.